Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Widya Fitriana dalam mata kuliah pengantar ilmu pertanian. Pada sesi hari ini kita akan membahas tentang pembangunan pertanian modern dan berkelanjutan. Pembangunan pertanian pada dasarnya adalah upaya untuk mencapai peningkatan produktivitas dan juga peningkatan penerimaan petani dan kesejahteraan petani dalam jangka waktu yang relatif lebih panjang. Pembangunan pertanian pada dasarnya membutuhkan adanya intervensi atau campur tangan manusia sebagai pelaku utama. Kemudian juga pembangunan pertanian merupakan bagian dari subsistem pembangunan ekonomi nasional dan sebagai salah satu upaya untuk pembangunan wilayah seutuhnya. Pembangunan pertanian yang modern dan berkelanjutan mengimplementasikan pembangunan yang berbasis pada kekuatan dan juga kemampuan inovasi sehingga memiliki keunggulan efisiensi dan juga daya saing yang sesuai dengan tantangan dan permasalahan global. Selain itu juga konsep pembangunan modern dan berkelanjutan dicirikan pada tercapainya sinergi antara tiga faktor utama, yaitu faktor ekonomi, sosial, dan ekologi secara berkelanjutan. Jika kita lihat unsur-unsur pembangunan pertanian itu antara lain adalah petani sebagai juru tani, pengelola usaha tani dan juga sebagai manusia biasa, serta usaha tani sebagai proses produksi, di mana dalam usaha tani ini dibutuhkan ketersediaan dan juga pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, ketersediaan tenaga kerja, modal, kemudian juga harus memperhatikan perilaku konsumen, kemudian peningkatan produktivitas usaha tani, penguasaan lahan usaha tani, kemudian subsidi bagi input dan juga harga atau output, dan juga permintaan produk-produk pertanian yang bersifat inelastis. Untuk menunjang pembangunan pertanian itu ada beberapa unsur-unsur yang diperlukan. Yang pertama adalah penyuluhan pertanian lapangan, kemudian ketersediaan lembaga kredit lokal, kemudian adanya kelembagaan penyalur sarana produksi, dan juga keberadaan koperasi unit desa. Nah, hal ini yang kita pahami sebagai catur sarana unit desa. Milikan dan Hapgood mengatakan bahwa ada beberapa prasyarat yang dibutuhkan dalam proses pembangunan pertanian. Antara lain adalah kemauan dari pemimpin lokal dan juga pemimpin nasional untuk mewujudkan pembangunan di sektor pertanian. Kemudian adanya stabilitas politik dan juga keamanan. Kemudian tersedianya sekelompok tenaga lokal yang memiliki kemampuan organisasi dan manajemen untuk melaksanakan pembangunan pertanian, serta sekelompok tenaga lokal memiliki pendidikan di bidang pertanian. Selain itu juga membutuhkan adanya sumber-sumber pemodalan baik dalam dan luar negeri, serta adanya permintaan pasar yang luas, tidak hanya pasar domestik tetapi juga pasar ekspor. Sedangkan menurut Moser tahun 1966 bahwa pembangunan pertanian itu membutuhkan dua syarat. Yang pertama adalah syarat mutlak dan juga syarat pelancar. Syarat mutlak terdiri dari pemasaran produk pertanian, kemudian teknologi yang terus berkembang, tersedianya sarana produksi, kemudian perangsang produksi bagi petani, serta tersedianya sarana pengangkutan yang memadai. Sedangkan syarat pelancar ini adalah persyaratan diperlukan untuk mempercepat terjadinya proses pembangunan pertanian, antara lain adanya pendidikan pembangunan atau penyuluhan, kemudian ketersediaan kredit pertanian, kegiatan gotong royong, perluasan dan perbaikan lahan pertanian, serta perencanaan nasional. Selain itu juga perlu diciptakan struktur pedesaan yang progresif untuk proses pelaksanaan pembangunan pertanian, di mana struktur pedesaan yang progresif mencakup tersedianya pusat pasar yang tidak jauh dari 6 km, kemudian tersedianya lembaga keuangan atau kredit, kemudian adanya pusat-pusat penelitian dan juga pusat-pusat pengujian lokal, kemudian tersedianya pusat-pusat penyuluhan pertanian dan juga ketersediaan jalan desa. Nah, pada dasarnya pembangunan pertanian ini kita mengharapkan agar pertanian itu bisa bertransformasi dari pertanian yang tradisional menuju pertanian yang lebih modern. Di mana menurut Adi Saputro, usaha tani yang modern itu dicirikan oleh adanya perbaikan teknologi yang dilakukan secara terus-menerus, kemudian dapat beradaptasi dengan perubahan permintaan dan preferensi konsumen, kemudian juga dapat beradaptasi dengan perubahan faktor-faktor produksi baik berupa tanah, modal, dan tenaga kerja yang digunakan. Selain itu, menurut Rasahan bahwa pertanian modern yang maju dan efisien itu harus memiliki kemampuan untuk pemanfaatan sumber daya pertanian yang berkelanjutan, kemudian juga kemampuan untuk mengelola keterkaitan ke belakang
atau backward linkage, dan juga keterkaitan ke depan atau forward linkage yang erat dengan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya, sehingga menjadi salah satu penentu dalam mendorong berkembangnya sektor-sektor ekonomi yang terkait dengan sektor pertanian itu sendiri. Selain itu juga ciri pertanian yang modern adalah mampu menyerap dan mendiversifikasi tenaga kerja produktif yang ada di pedesaan, kemudian dapat mengantisipasi perubahan-perubahan lingkungan yang strategis baik di tingkat domestik, regional maupun internasional, dan juga mampu mengimplementasikan kesempatan-kesempatan dunia seperti adanya GATT, WTO, dan kesempatan lainnya. Sedangkan menurut Yudo Husodo, syarat-syarat pertanian yang modern itu antara lain adanya pemberian kepada setiap keluarga petani, luas lahan, dan juga pemenuhan skala ekonomi untuk menjadi sejahtera, kemudian adanya mekanisme untuk optimalisasi tenaga kerja, kemudian juga harus dilakukan secara sistem agribisnis, membuat petani berpikir dan bekerja sama secara ekonomis untuk peningkatan kesejahteraannya, juga peningkatan keseimbangan dan kesempatan kerja pertanian dan kesempatan kerja di luar sektor pertanian di pedesaan, serta membangun desa-desa itu menjadi pusat-pusat kegiatan ekonomi. Nah, selain mewujudkan pertanian yang modern, pada dasarnya pertanian itu juga harus bersifat berkelanjutan atau sustainable, di mana pendekatan pertanian yang berkelanjutan ini memahami bahwa peningkatan kesejahteraan petani pada dasarnya harus selaras dan dengan kemampuan dari daya dukung ekosistem baik ekologi, sosial maupun ekonomi, di mana dalam pembangunan pertanian yang berkelanjutan itu akan terus mencari optimasi keterampilan dan teknologi untuk mencapai terjadinya stabilitas jangka panjang usaha tani dan juga perlindungan terhadap lingkungan dan juga keamanan konsumen. Nah, suatu model dari organisasi sosial ekonomi yang berbasis pada visi pembangunan yang merata dan juga partisipasi yang menegaskan bahwa sumber daya alam dan lingkungan adalah dasar dari aktivitas ekonomi dalam mewujudkan pertanian yang berkelanjutan. Nah, pertanian yang berkelanjutan menurut Gleisman tahun 1998 harus mencakup berkelanjutan secara agroekosistem, di mana memelihara basis sumber daya alam, kemudian meminimalisir penggunaan input buatan atau input dari luar sistem pertanian, kemudian juga mampu mengelola hama dan penyakit dalam mekanisme internal, kemudian juga perbaikan ulang kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan budidaya dan juga panen. Sedangkan berkelanjutan secara lingkungan diartikan bahwa sistem pertanian itu mampu menemukan kebutuhan dasar seluruh masyarakat dan memberikan prioritas pada pertemuan-pertemuan dari kelompok kecil, kemudian menjaga kepadatan penduduk, mengganti pola konsumsi, melindungi dan memantapkan prioritas dalam penggunaan sumber daya yang tak terbarui, serta menjaga dampak lingkungan di bawah tingkat yang disyaratkan. Sustainabilitas atau keberlanjutan dalam bidang pertanian secara sederhana bisa juga diartikan sebagai sebuah kondisi tercapainya keamanan pangan dalam jangka waktu yang relatif panjang atau self-sufficient over time ya. Sedangkan menurut Lerol dan juga Yakin mengemukakan bahwa sustainabilitas itu bisa juga dipandang sebagai upaya peningkatan produktivitas pertanian yang stabil sepanjang waktu dengan memungkinkan perkembangan inovasi teknologi pertanian secara intensif dan mempertahankan produktivitas persatuan area lahan. Nah, menurut Zamora dan Salikin bahwa pertanian yang berkelanjutan itu harus menganut 5 kriteria. Yang pertama adalah economic viability, artinya bahwa sistem pertanian itu secara rasional dapat menjamin kehidupan yang layak bagi petani dan juga keluarganya. Kemudian bersifat ecologically sound and friendly, artinya bahwa sistem pertanian itu memusatkan perhatian pada upaya untuk merawat dan memperbaiki sumber daya pertanian. Kemudian juga socially just, diterima secara sosial, di mana sistem pertanian itu harus menjunjung tinggi hak-hak individu petani baik sebagai pelaku utama dan juga menjamin keberlanjutan pertanian antar generasi. Selain itu juga bersifat culturally appropriate atau kepantasan secara budaya, di mana sistem pertanian itu telah mempertimbangkan nilai-nilai budaya, keyakinan agama dan juga tradisi setempat. Selain itu juga bersifat system and holistic approach, di mana sistem pertanian harus berbasis pandangan keilmuan yang holistik dan pendekatan yang multidisiplin yang memasukkan semua faktor biofisik, sosial, ekonomi, budaya, dan juga politik.
Nah, selain itu juga sistem pertanian itu harus mempertimbangkan adanya interaksi yang dinamis antara kegiatan pertanian itu sendiri atau on-farm dan juga kegiatan di luar pertanian itu sendiri atau off-farm, serta aktivitas-aktivitas lain yang saling melengkapi. Beberapa pertimbangan filosofis dalam pembangunan pertanian berkelanjutan adalah bahwa pertanian itu sangat penting dalam pembangunan, menjadi sebuah identitas bagi suatu bangsa dan juga akar agraria yang sangat kuat. Kehidupan petani sangat erat dengan kebudayaan. Selain itu juga pertanian berkelanjutan itu sebagai sifat kritis individual ataupun perlawanan terhadap pertanian konvensional yang dibanggakan. Kepedulian ekologis ini dituntut karena adanya turunnya produktivitas tanah yang disebabkan karena erosi ataupun juga kehilangan bahan organik. Kemudian juga pertanian itu merupakan sumber terbesar dari polusi air karena sedimen, pupuk, pestisida dan lain sebagainya. Kemudian juga pertimbangan keamanan permukaan air, penyakit lingkungan dan juga keterkaitan pertanian dengan perubahan iklim secara global. Sedangkan kepedulian sosial, ekonomi, dan politik yang diharapkan adalah kebijakan pangan dan pertanian yang simultan, mempromosikan kesehatan lingkungan, ekonomi, kesejahteraan sosial, dan juga pemerataan ekonomi. Kemudian juga tata guna lahan yang mempertahankan alih fungsi lahan bagi kepentingan pembangunan perkotaan. Kemudian juga perburuan yang masih berada di bawah standar sosial dan perlindungan hukum, dan juga pengembangan masyarakat pedesaan yang perlu mempertimbangkan peluang tentang usaha tani keluarga di masyarakat pedesaan, dan juga sistem pangan dan konsumsi yang memainkan peran kritis untuk menciptakan sistem pangan yang berkelanjutan. Sedangkan pertanian berkelanjutan itu menurut Schack itu berbeda dengan pertanian konvensional, antara lain tanaman yang non-tradisional, kemudian layanan rekreasi, pariwisata, dan pengolahan pangan, serta kehutanan dan kegiatan lainnya berbasis pada pertanian dan sumber daya alam. Kemudian sistem produksinya tidak konvensional dan juga pemasaran langsung dan strategi pemasaran yang digunakan. Beberapa pertanian alternatif yang bisa dilakukan dalam membangun pertanian modern dan berkelanjutan menurut O'Connell tahun 1992 adalah dengan melakukan penggilingan tanaman. Hal ini untuk menekan pertumbuhan gulma dan juga penyakit, kemudian juga sebagai alternatif menciptakan nitrogen tanah, mengurangi erosi tanah, dan juga mengurangi risiko kontaminasi air oleh pestisida. Selain itu juga bisa dilakukan dengan strategi pengendalian hama yang tidak merusak alam, kemudian peningkatan pengendalian gulma secara mekanis dan juga biologis, serta penggunaan input alam dan buatan yang tidak mengganggu terhadap kehidupan manusia, hewan, dan lingkungan di sekitarnya. Baik, kira-kira itu materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.